Oke, mari kita mulai. Selama 3 malam ini saya berdoa, dan saya sungguh berdoa merupakan saat yang akan mengubah kehidupan kita. Saya percaya bahwa ini masanya berita ini disampaikan secara lengkap kepada gerejanya. Dan saya percaya bahwa setiap hal yang sepertinya baru, walaupun tidak baru semestinya, mengundang akan banyak pertanyaan dari banyak saudara. Tapi saya mau sampaikan bahwa saya tahu ini merupakan kehendak Allah, ini merupakan bagian dari apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk gerejanya pada akhir zaman ini. Saya akan bagi dalam 3 hal selama 3 malam ini. Yang pertama, malam ini khusus saya akan bicara tentang visi, apa yang Tuhan akan kerjakan buat gerejanya pada akhir zaman ini. Dan yang kedua, besok saya akan berbicara banyak tentang Roh Kudus. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Dia. Apa dan bagaimana Roh Kudus itu bergerak. Dan bagaimana kita bekerja sama dengan Dia. Dan yang ketiga, pada hari yang ketiga ada banyak hal yang praktis yang ingin kita lihat sama-sama. Kita ingin belajar bersama-sama. Nah, yang pertama mari sekarang kita melihat Alkitab dalam Yesaya pasal yang ke-60. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Anda perhatikan pada Alkitab saudara masing-masing. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan bagian ini karena ini merupakan dasar basic yang kita akan lihat dan pelajari bersama pada malam ini. Yesaya pasal 60 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Perhatikan pada ayat yang ke-7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara perhatikan, ini nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan saya percaya kita sedang dibawa masuk, gereja sedang dibawa masuk untuk mendapatkan penggenapan dari apa yang Nabi Yesaya nubuatkan. Nah, apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 60 ini sebetulnya dikenal sebagai apa yang banyak orang sebutkan sebagai hujan akhir. Sesuatu yang begitu dahsyat akan melanda gereja Tuhan. Dan oleh karena gerejanya begitu nyata kemuliaan Tuhan atasnya, maka akan membawa tuaian besar. Bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang dan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, di antaranya Alkitab menyebutkan ada 2 suku bangsa yang secara spesifik Alkitab katakan akan datang menyembah kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Sejak Yesus turun ke dunia, Dia mati buat kita. Tidak ada korban yang berkenan di hadapan Allah Bapa
kecuali korban di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lagi ada korban bakaran dan korban sembelian secara lahiriah yang bisa berkenan di hadapan Bapa di surga. Orang-orang Yahudi sekalipun ketika mereka memberikan korban sembelian dan korban bakaran mereka tidak lagi menjadi prioritas bagi Tuhan. Karena semuanya sudah digenapkan di dalam Yesus ketika dia mati sebagai anak domba yang disembelih bagi kita. Nah, oleh karena itu kalau sampai dikatakan dua suku bangsa ini adalah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain kecuali mereka terhisap di dalam Yesus Tuhan, kecuali mereka percaya, mereka mengakui, mereka menerima akan pengorbanan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, siapakah dua suku bangsa ini? Alkitab mengatakan pada ayat yang ke-7 dikatakan demikian, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Nah, siapakah Kedar dan siapakah Nebayot? Saudara sekalian, dengan saya tunjukkan siapa mereka, saya percaya tanpa harus saya kalimatkan, Anda akan menangkap apa yang Alkitab ini sebenarnya nubuatkan. Buka bersama dengan saya Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Atau bahkan 16 saya bacakan sekalian buat saudara. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Siapakah Kedar dan Nebayot ini? Inilah keturunan siapa saudara? Ismail, anak Abraham yang telah dilahirkan baginya oleh Hagar, perempuan Mesir, hamba Sarah itu. Inilah nama anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Yang pertama siapa? Nebayot, anak sulung Ismail. Selanjutnya siapa? Kedar. Lalu Adbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafisi, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail. Dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Nah, berarti sebetulnya apa yang Alkitab katakan ini jelas dan gamblang sekali. Yesaya pasal 60 menubuatkan bahwa akan tiba masanya bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, di antaranya secara sangat spesifik Alkitab mengatakan Kedar dan Nebayot akan datang menyembah kepada Allah yang hidup. Dan ini merupakan nubuatan yang suka atau tidak suka, kita setuju ataupun tidak, tetap akan terjadi. Karena kemurahan Allah dan kasih Allah menyelamatkan seluruh manusia oleh karena penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, di antaranya secara sangat khusus Alkitab berkata, Kedar dan Nebayot akan datang menyembah kepada Tuhan. Nah, banyak orang bertanya, kapan saat itu akan terjadi? Kapan saat itu akan terjadi? Kalau dilihat perkembangan hari ini, kita melihat bahwa susah sekali, sukar sekali. Bagaimana mungkin membawa mereka datang menyembah kepada Allah yang hidup? Bahkan kelompok-kelompok ini merupakan kelompok kepercayaan dengan pertumbuhan paling tinggi seluruh dunia pada hari ini. Bagaimana mungkin di tengah-tengah mereka sedang menghadapi revival mereka, kegerakan mereka, bisa hal seperti ini terjadi? Dengar saudara, firman Tuhan ya dan amin. Kita tidak usah mempermasalahkan bagaimana cara Allah mengerjakan itu, kapan waktunya, teknisnya bagaimana. Tapi Alkitab berkata, ini nubuatan akan terjadi. Kedar dan Nebayot akan datang menyembah kepada Yesus Tuhan, Allah kita yang hidup. Amin, saudaraku. Nah, tetapi bagaimana caranya Tuhan itu menyatakan kemuliaannya sampai mereka datang dan percaya kepada Yesus. Ayat yang pertama dari Yesaya pasal 60 menjelaskan kepada kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang
Perhatikan, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata kemuliaan dari bahasa Ibrani chabod. Kata chabod itu artinya his visible splendor. Suatu keagungan, keanggunan, kemuliaan yang visible. Yang bisa dilihat dengan mata. Yang visible. Nah, Alkitab berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata kemuliaan dari kata chabod, yang artinya his visible splendor. Suatu keagungan yang visible, yang nampak, yang nyata, yang jelas dapat dilihat oleh mata. Nah, sekarang buka Habakuk pasal yang kedua. Hal yang sama diungkapkan oleh nabi ini atau lewat nabi ini. Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-14. Habakuk 2 ayat yang ke-14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Saya ulang lagi, dengar baik-baik. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Nah, kata pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan ini bukan sekedar orang yang dengar khotbah lalu berkata, oh ya, itulah kemuliaan Tuhan. Bukan. Itu bukan knowledge, bukan pengetahuan yang kita dengar dari orang lain, bukan begitu. Nah, kata kemuliaan dalam kitab Habakuk juga digunakan kata chabod, his visible splendor. Kemuliaan, keanggunan yang visible. Dan kata pengetahuan itu dari kata yadah. Dan kata yadah itu artinya pengetahuan by seeing, dengan melihat. Contoh begini. Saya tahu di mimbar saya ada 1 gelas aqua. Pengetahuan saya bisa macam-macam. Ketika saya di belakang saya berdoa, mungkin ada orang berkata, Pak, di mimbar Bapak ada 1 gelas aqua. Lalu saya berkata, oh ya, saya tahu di mimbar ada 1 gelas aqua. Tetapi hari ini, detik ini saya berkata, saya tahu di mimbar ada 1 gelas aqua. Tapi pengetahuan saya by seeing. Dengan saya melihat, saya berkata, saya tahu ada 1 gelas air aqua di sini. Nah, Alkitab Habakuk berkata, by seeing. Dengan melihat, orang akan berkata, ada kemuliaan Allah di situ. Berarti saudara, ini bukan cuma berita yang disampaikan dari mulut orang atau dari mimbar. Tetapi bahkan dunia, Alkitab berkata, pengetahuan akan kemuliaan Tuhan menutupi seluruh dunia, penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan Tuhan. Artinya, dunia akan menyaksikan his visible splendor. Kemuliaan yang bisa dilihat dengan mata itu akan dilihat oleh dunia. Demonstrasi, manifestasi, hadirat dan kuasa Allah bukan lagi yang hari ini kita rasakan. Kita hanya berkata, kami merasakan. Tetapi orang akan bahkan sampai melihat akan splendor, keagungan dan keanggunan daripada Allah kita. Itu nubuatan yang disampaikan oleh Habakuk. Nah, dalam Yehezkiel pasal yang ke-10, kalau Anda baca di rumah nanti, kita melihat bahwa Yehezkiel melihat di dalam rohnya, kemuliaan Tuhan itu terangkat meninggalkan akan bait Allah. Tetapi dalam Yehezkiel pasal terakhir, ayat yang terakhir, ada janji Tuhan yang luar biasa. Coba lihat, Yehezkiel pasal yang terakhir, pasal yang ke-48, ayat yang terakhir, ayat yang ke-35. Yehezkiel 48, ayat 35. Pasal terakhir, ayat yang terakhir. Yehezkiel 48, ayat yang ke-35. Jadi, keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu, nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ.
Bahasa Ibraninya Jehovah Shammah. The Lord is there. Tuhan ada di situ. Pada pasal 10, Yeskiel melihat kemuliaan Tuhan terangkat. Sebelum kitab ini diakhiri, Allah berjanji akan ada satu kota kudus. Saya percaya bukan kota secara jasmani, tapi kota secara spiritual, yaitu gerejanya. Dan orang akan berkata, Jehovah Shammah, the Lord is there, Jehovah is there, Tuhan ada dan hadir di situ. Saudara sekalian, dengar baik-baik. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, saya percaya dunia ini akan mengalami tuaian besar-besaran. Termasuk Kedar dan Nebayot adalah bagian dari orang-orang yang akan datang menyembah kepada Yesus. Awal tahun 80-an, saya baca data menarik sekali. Orang-orang Turki di Jerman mengalami lawatan Tuhan yang sangat dahsyat. Begitu banyak dari antara mereka yang datang dan bertobat terima Yesus tanpa manusia memberitakan apapun kepada mereka. Nah, sekitar tahun-tahun yang sama di beberapa desa di Aljazair, hal yang serupa terjadi. Aneh sekali. Ada satu desa di Aljazair. Dalam malam yang sama, setiap rumah mengalami kunjungan Tuhan secara khusus. Ada yang lihat penampakan malaikat, ada yang lihat vision, penglihatan, ada yang terima mimpi. Dan semuanya memberitakan, percayalah kepada Yesus. Hari berikutnya, desa itu gempar. Karena semua orang berkata, aku terima pesan supaya percaya Yesus. Seminggu kemudian, 80% dari seluruh penduduk itu datang dan percaya kepada Yesus. Anda mau berkata apa ini? Ketika orang melihat His visible splendor, melihat akan kemuliaan dan hadirat Allah yang visible, waktu mereka melihat seperti itu, tidak ada alternatif lain kecuali tersungkur dan menyembah bahwa Yesus itu Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Amen, saudara. Tapi bagaimana caranya? Alkitab berkata, kalau His visible splendor, keagungan, keanggunan Tuhan yang visible itu nampak di tengah-tengah kita. Nah, kita melihat Yeskiel menubuatkan Jehovah Shammah, the Lord is there. Dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, sebetulnya apa yang dijanjikan ini bukan barang baru, saudara. Menurut saya hanya mengembalikan apa yang pernah Allah kerjakan. Nah, saya akan berikan bukti beberapa ayat yang menunjukkan akan hal ini. Yang pertama, buka Kisah Rasul pasal yang kelima. Seperti apa sebetulnya His visible splendor itu? Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kisah Rasul 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, dengar ini, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Nah, kata bayangan ini bukan bayangan gelap. Kalau Anda perhatikan, saya punya bayangan, Anda semua punya bayangan. Tapi bayangan yang ada ini bayangan gelap. Hanya karena masalah pencahayaan, lalu kemudian bayang-bayang kita nampak, saudara. Nah, kata bayangan, shadow di sini, dari kata Yunani, episkeiaso. Dan kata episkeiaso itu artinya, to envelop in a haze of brilliancy. Dibungkus, diamplopi, ditutup dengan a haze. Haze itu halimun. Kabut halimun. Semacam awan halimun yang brilliancy, yang tajam, yang bersinar tajam sekali. Petrus, Alkitab berkata, diselimuti dengan seperti halimun yang bersinar tajam sekali. Nah, bagaimana orang bisa meletakkan orang sakit kalau Petrus lewat, kalau mereka tidak melihat keanggunan Tuhan yang visible dengan mata mereka? Saya percaya orang dunia ngelihat ada sesuatu dalam hidup dan tubuh bahkan daripada Petrus. Dia diamplopi, diselimuti dengan halimun yang tajam, yang bersinar begitu kuat.
Sehingga orang berkata, kalau aku letakkan orang sakit di dekatnya, halimun Tuhan yang begitu kuat itu menyapu mereka dan orang-orang itu mengalami kesembuhan. Saudara, nanti saya ajak Anda lihat video Kathryn Kuhlman. Benny Hinn menceritakan bagaimana pengaruh wanita ini dalam hidupnya. Saya baca satu buku karangan Jamie Buckingham, almarhum. Dia seorang penulis yang bagus sekali dan dia karang sebuah buku Daughter of Destiny, menceritakan soal Kathryn Kuhlman. Sekali waktu di New York, dia buat kebaktian di antara orang-orang Full Gospel Businessman Fellowship International. Selesai kebaktian, karena begitu banyak orang di depan, dia masuk ke kamarnya lewat pintu belakang. Dan untuk masuk ke kamarnya, dia harus lewati dapur hotel, saudara. Nah, pada waktu itu orang-orang juru masak di hotel tidak kenal siapa Kathryn Kuhlman. Mereka asik masak sendiri. Mereka tidak urusan ini kebaktian atau apa. Yang penting tugas saya masak. Ini wanita biasa. Tapi to envelope in a haze of brilliancy. Diamplopi, dibungkus dengan halimun yang brilliancy, yang tajam, yang bersinar. Begitu kuat, brilliant sekali. Ketika dia masuk ke dapur tempat kokinya sedang masak. Waktu dia lewat, semua orang di dalam tempat itu ngeblak, saudara. Bam, 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 bam. Tanpa mereka pernah ngerti kenapa mereka mengalami itu. Dan tiba-tiba mereka mulai nangis. Dan hari itu mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dalam kebaktian mungkin biasa kita melihat orang rebah dalam roh. Ketika orang sedang masak dan ada orang lewat, orang tidak tahan dan tersungkur. Nah, itu yang Alkitab katakan. His visible splendor. Ngerti, saudara? Itu bukan barang baru. Kisah Rasul menuliskan hal itu. Sekarang lihat. Kisah Rasul pasal 6 sekarang. Ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik. Kisah Rasul pasal 6. Ayat yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, dengar saudara. Kisah Rasul ini ditulis oleh seorang penulis Injil yang namanya Lukas. Yang nulis kisah Rasul ini adalah Lukas. Lukas oleh dorongan Roh Allah menulis bahwa muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah, seperti apa Lukas menggambarkan malaikat? Saya tambahkan di sini, coba Anda buka dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Penulis yang sama bicara tentang malaikat dan dia berkata ini. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan itu yang dia pakai ketika dia berkata, muka Stefanus wajahnya sama seperti muka seorang malaikat. Ada halimun kemuliaan Tuhan yang menyelimuti akan wajahnya. Sampai penulis ini berkata wajahnya seperti malaikat, saudara. Saya berkata, bagaimana bangsa-bangsa akan datang berbondong-bondong dengan cara yang luar biasa datang kepada Allah. Saya berkata bukan pakai metode, bukan pakai cara-cara manusiawi. Pada waktunya Tuhan sendiri, Dia akan membangun satu gereja. His visible splendor dan Shekinahnya, His glorious presence, hadirat yang mulia dari Allah akan nampak lewat gerejanya. Suka atau tidak suka, kita akan mengalami masa seperti ini. Dan itu bukan barang baru karena Alkitab sudah menyatakannya dengan jelas sekali. Saya beri bukti lagi. Lihat sekarang lompat ke perjanjian lama. Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-10. Dalam perjanjian lama hal semacam ini muncul juga. Bilangan 14 ayat 10.
Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Besok saya akan tunjukkan kepada saudara siapa sebetulnya pribadi yang nampak di tengah-tengah orang Israel ini. Tapi yang jelas ketika Yosua dan Kaleb akan dilempar dengan batu, Alkitab berkata kemuliaan Tuhan nampak di tengah-tengah mereka. Ayo kita pindah lagi. Kisah Rasul pasal yang ke-19. Kisah Rasul pasal 19. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lihat akan hal yang senada Alkitab ini sampaikan buat kita. Kisah Rasul pasal 19. Ayat 11 dan 12. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Sampai nembus ke pakaiannya, saudara. Sampai kena ke pakaiannya. Apakah pakaiannya yang sakti? Bukan. Tapi karena kemuliaan Allah membungkus Paulus. Sampai ke fisiknya. Itu bukan sesuatu yang hanya imajinasi kita. Physically, secara fisik. Nembus sampai ke fisiknya. Dan Paulus mengalami itu. Lihat bagaimana dengan Musa. Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34. Ayat yang ke-29. Keluaran 34. Ayat yang ke-29. Perhatikan kata firman Tuhan. Ketika Musa turun dari gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Sampai kulit mukanya bercahaya. Perjanjian baru, Paulus mengulangi lagi kenyataan ini. Betul-betul kulit mukanya bercahaya. Dan orang melihat semuanya itu. Musa tidak menyadari. Tapi hasil dia berbicara dengan Allahnya. Sampai kulit mukanya bercahaya. Visible splendor. Suatu kemuliaan, keanggunan yang bisa dilihat oleh mata jasmani manusia. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan yang Tuhan rencanakan ini? Lihat sekarang bersama dengan saya. Zakaria pasal yang ke-8. Kitab Nabi Zakaria sebelum Maleakhi. Zakaria pasal yang ke-8. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya mau berikan visi dasar pada malam yang pertama ini. Supaya Anda mengerti kemana sebetulnya Allah membawa gerejanya. Kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan tentang 3 rumah daripada tabut Tuhan. Yang di Gunung Gibeon, Gunung Sion, dan di Bait Allah Salomo. Saya tahu Anda bisa menangkap dengan lebih cepat apa yang saya bagikan pada malam hari ini. Lihat Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bayangin. Saya percaya ini secara jasmani dan rohani, saudara. 10 orang pegang punca jubah orang Yahudi. Kalau Anda baca pada ayat selanjutnya, dulu kamu jadi sumber bencana, jadi kutuk bagi bangsa lain. Tapi kamu akan dirubah jadi berkat bagi bangsa lain. Sampai hari ini, orang Yahudi, orang Israel jadi kutuk bagi bangsa lain. Lihat di Hebron. Satu orang gila, saudara, membuat geger dunia. Orang sembahyang nggak ngerti apa dibantai sama dia.
Saya nggak tahu jalan berpikirnya bagaimana. Tapi hari ini orang berkata ini bangsa jadi masalah besar buat bangsa-bangsa lain. Berapa juta orang yang mati karena ulahnya orang Yahudi. Luar biasa, banyak sekali saudara. Alkitab berkata, satu kali kamu akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ayat ini akan tergenapi. Tapi saya percaya, yang jasmani terjadi, yang spiritual, yang rohani juga akan terjadi. Orang akan memegang puncak jubah Yahudi rohani. Dan berkata, kami telah dengar Allah menyertai engkau. Kata dengar dari kata syamah yang artinya witness. Mereka bukan cuma dengar, tapi mereka menyaksikan bagaimana Allah menyertai mereka. Jehovah Shammah, the Lord is there. Allah itu ada di situ. Amin, saudara. Ini akan terjadi. Alkitab menubuatkan dengan gamblang, dengan jelas sekali. Lihat lagi 2 Korintus pasal yang ketiga. Alkitab menubuatkan dengan gamblang, dengan jelas sekali. Lihat lagi 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11 dan teruskan dengan ayat yang ke-18. Lihat apa yang Paulus katakan. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Lihat, mata orang-orang Israel tidak tahan. Itu pernah terjadi. Kalau nanti sebelum Tuhan datang diulang lagi, itu bukan barang baru, saudara. Betul, Alkitab tidak berkata selamanya mukanya bercahaya, tidak. Ada saat-saat di mana kemuliaan Allah begitu kuat dinyatakan sampai hal itu terjadi. Nah, dengar baik-baik. Saya mau ajak Anda berpikir logik menurut Alkitab nih. Kita ini orang-orang timur, saudara, ya. Saya pernah katakan begini. Anda pernah ketemu orang-orang macam-macam, ya. Orang-orang kuno, papah, mamah, engkong itu seringkali ngomong gini, saudara. Orang ini kok cahayanya itu kok terang gitu. Coba lihat wajah orang berkata ini orang kok cahayanya terang. Terus ada lagi orang, ini orang kok peteng ini wajahnya. Apakah mereka melihat sesuatu? Saya berkata ya. Oh, kelihatan. Kelihatan. Bukan soal kulit kita hitam atau putih, saudara, bukan. Tapi itu keluar dari hati kita. Kelihatan nggak? Kelihatan. Orang dunia dalam level tertentu mereka bisa ngerti kok. Ya, ini orang ini peteng, ini model gelap nih, seperti apa? Kain, dark with rage, gelap oleh karena amarah, gelap. Anda boleh pakai senter begini malah medeni orang, ya. Anda boleh senteri wajah Anda itu akan seperti film horor malah, saudara. Kalau ini memang dasarnya gelap, kalau di sininya gelap. Tapi kalau hidup Anda itu penuh dengan sukacita, pancaran di wajah saudara itu akan kelihatan lain. Sekalipun Anda putih seperti mayat, saudaraku ya. Kalau tetap gelap ya gelap. Anda boleh hitam seperti orang di Afrika sana. Anda penuh dengan sukacita, terang ya terang, saudara. Itu bukan soal warna kulit kita, tapi cahaya wajah. Orang dunia ngerti soal itu. Bayangkan kalau kemudian Allah yang menyelimuti kita dengan halimun kemuliaannya. Apakah orang tidak bisa melihat? Yang terjadi pada Petrus orang ngelihat, ditaruh. Kalau halimun kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidupnya, sembuh orang-orang itu. Apakah Alkitab tidak berkata bahwa orang Israel tidak tahan lihat cahaya pada wajah muka Musa? Mereka betul tidak tahan. Itu pernah terjadi, itu bukan barang baru. Dan tidak pernah satu ayat pun yang Alkitab berkata bahwa Allah tidak akan melakukan hal itu lagi. Bahkan di Yesaya 60 dia berkata kabut. His visible splendor-nya akan dia demonstrasikan lagi. Dan itu membuat bangsa-bangsa datang dan menyembah kepada Yesus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Itu akan terjadi. Saya percaya zaman di mana kita hidup ini akhir dari akhir zaman. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang sedang Allah mau coba bawa masuk nembus sampai ke situ. Sanggup nggak bayar harganya? Itu aja, saudara. Saya berkata selama setahun lebih di tengah-tengah kita, Allah menyatakan sesuatu.
Saya tahu itu hanya foretaste, dia hanya mencicipi sesuatu yang belum ada apa-apanya. Yang tiap minggu kita melihat Allah menjamah banyak orang, itu belum ada apa-apanya. Nanti hari ketiga saya akan bicara hal yang praktis. Kenapa orang tumbang dalam roh sampai di mana, sampai ke fisik kita bisa dirasakan. Tapi semua itu hanya foretaste sebetulnya. Yang saya tahu hanya sesuatu yang Allah katakan, nih cicipi dulu. Apa yang kelak aku nyatakan lebih kuat dan lebih mulia di tengah-tengahmu. Dan saudara, saya yakin sekali, saya percaya sekali, ini akan terjadi pada zaman di mana kita hidup. Karena saya sangat percaya Tuhan akan datang yang kedua kali. Amin. Minggu lalu ada seorang yang datang kepada saya. Saya habis khotbah dan dia datang kepada saya berkata gini, apa kamu masih yakin dia segera datang? Saya berkata, oh saya makin yakin. Saya makin yakin. Begitu pada puncaknya terjadi, His visible splendor akan terlihat. Saya akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Contoh begini, Anda tahu Benny Hinn. Saya belajar beberapa prinsip yang mendasar tentang dari dia. Orang ini banyak kontroversinya, tapi saya belajar beberapa hal. Besok kita lihat videonya. Kalau kebaktian itu belasan ribu orang di stadion. Dan dia bisa berkata begini. Yang barisan sebelah kiri saya, Anda angkat tanganmu dan dia teriak dari mimbar. Dan itu pada bagian itu saja orang bisa rebah. Dan dia cerita satu kali. Kenapa dia bisa berkata bagian sebelah kiri? Kenapa bukan kanan? Kenapa enggak tengah? Kenapa enggak depan? Dia berkata karena sesungguhnya dia lihat dengan mata jasmaninya ada kabut tipis di atas orang-orang itu. Saya pribadi beberapa kali saya lihat itu, saudara. Tidak terus. Kalau orang ini terus. Tiap kali tahu kemana rohnya sedang bergerak. Siapa orang ini? Manusia biasa. Sama seperti kita, saudara. Dia mungkin lebih duluan bayar harganya. Tuhan pilih dia secara khusus membawa berita ini kemana-mana. Tapi saya percaya ini berita buat gereja. Satu kali, bahkan dunia akan menyaksikan sesuatu yang begitu dahsyat yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sekalipun, dengar baik-baik, sekalipun seperti di Cina, orang harus dibelenggu untuk mereka bisa memberitakan Injil, mereka harus bayar dengan nyawanya. Tapi kalau kemuliaannya itu begitu nyata, siapa yang sanggup menahan, saudara? Kalau begitu real, Allah itu hadir, begitu nyata, visible, siapa bisa menahan perkara seperti itu? Orang akan tetap datang berbondong-bondong dan cari Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Raja kita. Amin, saudaraku. Nah, lihat lagi apa yang Paulus katakan. Balik ke 2 Korintus tadi. Teruskan lagi. Alkitab berkata demikian. Ayat yang ke-8. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kata mencerminkan artinya memantulkan kemuliaan Tuhan. Seperti cermin kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah jadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggrisnya from glory to glory. Paulus berkata kalau Musa dengan hukum Taurat seperti itu hasilnya, apalagi kita. Nah, di mana bedanya, saudara? Bedanya adalah kalau zaman dulu Allah memilih barang tertentu, lokasi tertentu, tempat tertentu. Hari ini Tuhan pilih manusia, gerejanya, saudara, dan saya. Itu yang nampak dalam gereja mula-mula, Kisah Rasul yang kita baca tadi.
Lihat sekarang Mazmur pasal 31. Mazmur pasal 31. Mazmur 31 ayat yang ke-21. Mazmur 31 ayat 21. Alkitab berkata, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu. Bahasa Inggrisnya, thou shalt hide them in the secret of thy presence. Engkau menyembunyikan mereka di tempat rahasia daripada hadiratmu. Kata menyembunyikan, kata hide dari kata Ibrani satar. Kata satar artinya menyelubungi atau membungkus. Engkau membungkus, menyelubungi mereka di dalam hadiratmu. Di envelope, to envelope in a haze of brilliancy. Kita diamplopi, dibungkus dengan halimun kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang terakhir sebelum kita lihat video sama-sama. Apa syaratnya supaya kemuliaan ini nyata? Saya sudah sampaikan panjang lebar bagaimana dan apa yang Tuhan rencanakan untuk gerejanya. Pertanyaannya adalah, apa syaratnya supaya kemuliaannya nampak? Imamat pasal yang ke-9. Imamat pasal 9. Lihat bersama dengan saya ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-24. Imamat pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-24. Dengar baik-baik, ini yang Tuhan katakan. Kata Musa, inilah firman yang diperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Apa itu? Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sudah itu, olahlah persembahan bangsa itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan membubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak, buah pinggang, dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi daging dan kulitnya dibakar habis di luar perkemahan. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan jadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu. Lalu dipersembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan anak dari domba jantan itu, yaitu ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkannya mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. 21. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah dia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. 23. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu.
Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Alkitab berkata, ini yang harus kamu kerjakan kalau engkau ingin melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu kata yang paling dominan, yang sering muncul. Apa itu, saudara? Mezbah. Kalau saudara berani menaruhkan hidupmu di mezbah korban Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Kalau kita belajar mengerti bagaimana mati dalam kedagingan, saudara akan tahu dan engkau akan melihat akan kemuliaannya. Pengalaman ini tidak mungkin saya lupakan seumur hidup saya. Cenderung sekali kita ini reaksioner. Segala yang masuk dalam hidup kita ada reaksi yang keluar. Kalau itu berupa hantaman, berupa cercaan, berupa tekanan, semua kita mengalami itu. Seringkali reaksi kita muncul adalah kedagingan kita. Kita berontak dengan apa yang kita alami, dengan tekanan, dengan tindasan yang ada. Dan saya perhatikan begini. Pada bulan Oktober tahun lalu, ketika saya pulang dari KKR Crusade-nya Benny Hinn, beberapa teman tanya dengan saya, apa yang oleh-oleh kamu bawa? Saya berkata, saya cuma bawa satu. Yaitu turun dan bekerja. Jemaat akan diberkati dan hidup orang akan dirubah. Kenapa? Karena selama KKR, terus terang pertama kali dalam hidup saya bisa merasakan begitu kuat. Hadirat Tuhan, urapan Tuhan itu begitu tangible. Bisa dirasakan oleh fisik manusia kita. Sampai ke tangan, sampai ke badan, saya bisa ngerasakan itu. Dan belum pernah saya punya pengalaman sampai seperti itu. Ketika saya berdoa, Tuhan kenapa bisa begini? Saya nggak lihat orang dipermuliakan, saya lihat banyak orang disembuhkan. Pertanyaan saya adalah, kenapa bisa seperti ini? Satu yang Roh Kudus katakan, jelas sekali. Kalau engkau tahu bagaimana cara menyukakan hatiku, aku akan turun dan aku akan bekerja. Pada waktu dia turun dan bekerja, itulah saatnya sebetulnya umat akan diberkati. Besok saya akan ceritakan kepada saudara. Hanya di dalam hadiratnya sebetulnya, jemaat itu akan bisa merasakan setiap berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Ketika saya pulang, saya masih ingat itu hari Kamis. Bangunan ini belum selesai. Di depan itu kita bangun brak, saudara. Nggak terlalu besar, kalau Anda masih ingat. Di tengah-tengah kita pasang beberapa AC dengan lampu. Yang lain masih dibongkari semua. Belakang belum ada apa-apanya. Saya masih ingat itu hari Kamis dan kita ada doa malam. Nggak terlalu banyak pada waktu pertama kali kita buat doa malam. Dan saya puasa dari pagi sampai kira-kira jam 5 sore. Jam 5 sore ada dorongan begitu kuat dalam hati saya. Saya sudah lama sebetulnya belajar, ingin kenal dengan Roh Kudus, pengen dengar suaranya. Tapi saya merasa terbatas sekali. Lalu kemudian saya masih ingat jam 5 sore saya ngomong sama istri saya berkata, saya mau doa, tolong jangan diganggu. Saya kunci kamar dari dalam. Nah, dia tahu dia harus jaga anak-anak supaya tidak berumpul. Karena kami baru pulang dari Amerika, anak-anak kepingin dekat dengan orangnya terus. Dan saya merasa saya harus berdoa pada waktu itu. Saya duduk dan saya naikkan satu pujian. Saya berkata, Tuhan, Engkau menguduskan aku. Kalau Engkau mendapati ada kesalahan dalam hidupku, Engkau sucikan semuanya. Pada waktu itu, saudara, ketika saya duduk dan saya naikkan pujian itu, mata saya memang tidak melihat secara jasmani seperti saya melihat saudara ini. Tapi tidak mungkin saya pungkiri, saya melihat semacam satu kontur tubuh orang dengan cahaya kemuliaan yang jelas sekali. Dan efeknya sampai ke fisik saya. Sepertinya tubuh saya ini nggak ada tulangnya. Dan saya nyandar di tembok. Dan seketika saya tahu itu Holy Spirit, itu Roh Kudus. Saya nggak lihat dengan mata telanjang saya, tapi saya ngelihat itu bentuknya. Saya tahu kemana dia jalan. Seperti orang jalan, seperti biasa. Dan saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau ini lebih kuat lagi kemuliaan-Mu, aku pasti mati, tidak akan sanggup. Begitu saja sudah sepertinya tulang itu sudah hilang semua, saudara.
1 jam kira-kira peristiwa itu. Dan banyak hal yang dia sampaikan. Dan di antaranya saya mau bagi buat saudara lagi. Dia berkata begini. Aku ini Tuhan yang punya perasaan dan punya kehendak. Tidak semua yang baik yang kamu pikir kamu baik, kamu mau persembahkan buat aku. Itu pas berkenan dengan hatiku. Belajar meraba perasaan hati Bapamu. Berikan apa yang dia minta, bukan apa yang kamu anggap baik. Dan aku akan turun dan bekerja melawat akan umatku lewat hidupmu. Dan dia berkata, waktu dia berkata gitu saya nggak tahan. Ada sesuatu yang seperti jebol di pikiran saya, saudara. Saya sejak muda, sejak saya sekolah, sejak saya kuliah, pikiran saya ditrain untuk berpikir kreatif, berpikir. Seringkali saya mengakui saya memberikan apa yang saya anggap baik, tanpa saya peduli akan perasaannya, tanpa saya peduli akan apakah Tuhan berkenan atau tidak, saya tidak peduli soal itu. Pokoknya saya anggap ini baik, saya planning, saya rencanakan, tanpa saya pernah bertanya, tanpa saya pernah mencoba mengerti akan hatinya, saudara. Dan perasaannya. Dan waktu itu yang paling hebat, dia berkata begini. Malam ini pimpin doa malam itu dari awal sampai akhir, pegang sendiri. Nanti ajak jemaat naikkan satu pujian, urapan baru. Dan waktu mereka naikkan lagu itu, suruh mereka berdiri. Dan kamu lihat nanti aku akan turun dan melanda mereka. Kamu saksikan saja. Beberapa teman masih ingat peristiwa itu. Jujur saya nggak taat, saudara. Ketika menjelang saatnya saya naikkan pujian itu. Belum. Tuhan lagi suruh nyembah. Saya berpikir, masa saya monopoli sendiri mic yang saya pegang. Saya minta seorang teman, saya bilang, kamu pimpin doa. Doa untuk ini. Saya ngomong hal yang sangat khusus. Kamu doa untuk X misalnya. Untuk hal X. Teman ini sudah tahu apa yang akan terjadi. Saya berkata bahwa nanti kalau naikkan pujian ini Allah akan bekerja. Hatinya baik, menurut saya dia mau supaya Tuhan bekerja. Dia ajak jemaat naikkan pujian itu. Beberapa kali kami naikkan pujian yang sama, urapan baru. Nothing happen, tidak terjadi apa-apa. Sampai saya berpikir, kenapa Tuhan? Roh Kudus berkata pada saya, siapa yang aku suruh? Aku suruh kamu yang mengajak mereka. Aku suruh kamu jangan serahkan mic ini kepada siapapun. Pegang sendiri dari awal sampai akhir. Saya belajar untuk bagaimana mentaati dia. Saya tanya pada saudara, apa dosanya? Kalau sama-sama anak Tuhan, saya bagi mic ini, kamu berdoa. Apakah itu dosa? Bukan, saudara. Itu kan hal yang baik. Tidak semua yang baik itu berkenan di hatinya. Saya tidak berkata teman saya ini tidak baik. Tidak. Tapi Allah minta ketaatan saya. Hanya itu aja. Dan itu yang sering kali tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Tidak semua yang baik, yang kita anggap baik itu pas dengan hatinya dia, saudara. Apa salahnya kalau hari ini misalnya saya berkata, oh si A tolong maju ke depan, pimpin doa ini. Atau ayo kamu B atau apa salahnya? Enggak ada yang salah dengan semuanya itu. Semua atau anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan juga. Tapi pada saat dia minta ketaatan kita. Karena dia pribadi. Dan dia punya selera. Itu hal yang tidak mungkin ditawar lagi. Dan terjadi, saya serahkan mic kepada teman saya. Dia naikkan lagu yang sama. Dan tidak terjadi apa-apa. Bukan karena dia nggak diurapi. Tapi karena Allah minta ketaatan. Dia berselera, dia punya kehendak yang mutlak yang kita harus ikuti apapun yang dia perintahkan. Saudara, ketika saya minta lagi mic itu, saya berkata, Tuhan ampuni saya. Kami nyembah Tuhan lagi. Roh Kudus berkata, sekarang waktunya. Saya minta mereka berdiri pada waktu itu. Saya ajak mereka naikkan pujian itu. Sekali dinaikkan gak terjadi apa-apa. Gak ada apa-apa. Saya pikir apakah ini berarti Allah tidak suka dengan saya lagi dan kemudian begitu. Tapi saya begitu yakin dia berkata, suruh mereka berdiri. Artinya sesuatu akan Tuhan kerjakan. Pada kali yang kedua kami naikkan pujian itu. Anda yang pernah ikut hari itu masih ingat. Tidak ada orang yang tumpang tangan. Tiba-tiba beberapa orang mulai jatuh. Dan dijamah Tuhan di tempat mereka berdiri masing-masing. Dan itu pertama kali saya bengong. Saya menyaksikan apa yang terjadi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya tidak pernah bisa mengerti.
Dan Roh Kudus berkata, mulai hari ini belajar berjalan menyukakan akan hatiku. Saudara bisa ngerti yang saya maksudkan? Pada waktu hadiratnya dinyatakan, pada waktu itulah sebetulnya jemaat diberkati. Bagaimana kemuliaannya bisa dinyatakan? Harus ada mezbah. Dan saya beritahu saudara, ketika engkau dan saya punya kerinduan untuk dipakai Tuhan dengan cara Allah yang dahsyat, itu artinya engkau harus mengerti, mezbah ini atau salib ini tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Kemanapun engkau bergerak pergi, salib itu akan terus menempel dalam hidupmu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tidak akan pernah berakhir dari kehidupan kita. Nanti pada hari yang terakhir, saya akan ceritakan banyak hal. Saya mau terbuka dengan saudara. Apa yang saya rasakan ketika saya di mimbar? Kenapa saya panggil orang-orang tertentu? Kenapa? Ada banyak kesaksian yang indah yang mungkin belum sempat disaksikan. Dan saya dengar itu memberkati, menguatkan saya. Dan pernah keliru dan sebagainya. Saya orangnya terbuka. Kalau saya pernah buat kesalahan, saya ceritakan supaya saudara kelak belajar dari kesalahan yang ada. Tapi dengar baik-baik saudara. Selama mezbah ini tidak dibangun dalam kehidupan kita, tidak ada kabot, tidak ada his visible splendor yang akan nampak dari kehidupan kita. Harganya mahal. Harganya mahal. Tidak segampang dan tidak semurah yang Anda pikir. Saya tidak mengerti, masing-masing saya banyak teman-teman di sekitar saya yang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudara juga sampai hari ini masih punya api yang sama besarnya dengan yang Anda miliki tahun yang lalu ketika kita baru saja mengalami lawatan Tuhan? Ataukah sudah menjadi sesuatu yang reda dan settle lagi dan tidak terjadi apa-apa lagi? Itu pertanyaan yang setiap kita harus jawab. Begitu engkau turun, api Tuhannya mulai padam, habis. Kenapa? Karena di mezbah itu tidak ada korban lagi, yaitu hidup kita yang berani kita taruhkan. Sudah mulai malas, tidak lagi mau berhubungan dengan dia, tidak bersekutu dengan dia, hidup seperti orang biasa, dan tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara, karena hanya kalau mezbahnya dibangun dalam kehidupan kita, engkau akan melihat akan kemuliaan Allah yang visible, yang bisa terlihat. Amen, saudaraku.